mengklasifikasikan kelompok ini. Oke, selanjutnya adalah subkelas Oviuroidea ya. Nah, ini gambarannya ya sama, ada bagian top side atau bagian up oral dan juga ada bagian bottom side atau oral. Nah, tapi yang membedakan adalah pada bagian up oral ya, biasanya saudara menemukan pada kelompok sebelumnya ya saudara menemukan anus, tapi pada subkelas Oviuroidea itu saudara tidak menemukan bagian anus pada bagian up oral. Tapi pada bagian oral sama ya, pasti memiliki mulut di bagian oralnya, pada bagian oralnya. Nah, yang menjadi khas dari subkelas ini ya, kalau yang tadi lengannya biasanya pendek-pendek dan langsing, tapi kalau pada subkelas ini lengannya panjang. Ya, jadi memiliki 5 lengan yang panjang, ya, fragile, ya, bentuknya seperti, karena memanjang ya bentuknya seperti ular begitu ya, jadi agak memanjang. Oleh karena itu namanya Oviuroidea. Jadi kalau saudara dengar kalau ular itu kan Ovidia ya. Kalau ini Oviuroidea, ya jadi lengannya panjang seperti ular. Nah, tubuhnya terdapat diskus centralis ya, punya 5 lengan. Kemudian lengannya panjang langsing, beruas ya, lentur, tapi juga rapuh. Kemudian ada duri di bagian lateral. Kemudian central disc-nya jelas ya, ada di bagian tengah central disc-nya. Kemudian berisi sistem organ di dalamnya. Nah, kaki tabungnya tidak memiliki ya, kaki tabungnya tidak memiliki ampula dan juga alat penghisap. Jadi fungsi kaki tabung di sini adalah alat peraba dan juga membawa makanan untuk dibawa ke mulut. Jadi tidak ada ampula seperti pada kelompok asteroidea. Nah ini ya, ini tampak bagian oral ya kalau ini. Jadi karena ada mulut, berarti ini tampak bagian oral. Ya, kalau tadi madreporid pada kelompok asteroidea madreporid itu ada di dekat anus, maka pada kelompok Oviuroidea madreporid ada di sisi yang sama pada mulut. Ya, kemudian ada ini di sini rahang ya. Jadi mulutnya ini ada gigi-giginya begitu. Kemudian durinya ada di bagian lateral. Jadi kalau pada asteroidea duri ada di seluruh tubuh, tapi pada kelompok ini saudara perhatikan jadi durinya ada di bagian lateral. Durinya ada di bagian lateral. Larvanya kita sebut sebagai Oviopluteus, kemudian tidak memiliki anus, tentu akan ada sistem tersendiri untuk mengeluarkan zat sisa. Kemudian merupakan deposit, detritus, serta suspension feeder ya. Jadi bisa memakan makanan dari dia menyaring makanan dari lumpur. Kemudian tidak memiliki pedicelaria. Nah, bagian ventral ya, bagian ventral terdapat mulut. Mulut ada di pusat central disc, kemudian tetap ada ambulacral groove, ya ada lekukan ambulakral sebagai alat gerak, ini tetap ada. Alat reproduksi dan pencernaan semuanya ada di central disc. Oleh karena itu tadi central disc-nya kan disebut memiliki sistem organ ya, karena kalau pada kelompok asteroidea ya tadi yang sudah saudara lihat, lengannya itu yang berisi kelenjar ya, kelenjar untuk pencernaan dan juga kelenjar gonad. Untuk gonad untuk reproduksi ada di bagian lengan, tapi kalau pada kelompok Oviuroidea, alat reproduksi dan pencernaan semuanya ada di central disc. Nah, pencernaan makannya melalui apa ya? Melalui mulut, kemudian lambung dikeluarkan lagi melalui mulut karena dia tidak memiliki anus ya. Jadi agak jijik ya, tapi ya semuanya punya sistem tersendiri lah. Jadi untuk kelompok ini karena memang tidak ada anus, jadi semuanya akan melalui mulut. Jadi misalkan seperti ini kan mulutnya ya, ini bagian mulut ya, ini adalah gigi-giginya. Nah, nanti dia akan masuk ke stomach dulu, kemudian nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian nanti akan kembali lagi untuk dikeluarkan melalui mulut. Jadi semua bahan makanan akan dikeluarkan melalui mulut. Hidupnya bebas, ya, bersifat aktif, tapi nokturnal, ya, hanya ada di malam hari. Kemudian dioecious, fertilisasinya eksternal. Ada sekitar 1.800 spesies. Contohnya adalah Gorgonocephalus, lengan bercabang, dan juga Oviura, yang lengannya tidak bercabang. Ya, ini Gorgonocephalus, ya, Gorgonocephalus. Jadi saudara bisa lihat lengannya, ya, bagian lengannya
itu bercabang. Ini bagian lengannya kan bercabang ya. Sedangkan yang ini oviura, ini yang lengannya tidak bercabang. Jadi hanya terdiri dari pentamer begini, tapi dia tidak bercabang. Beda dengan kelompok Gorgonocephalus. Nah, selanjutnya adalah kelas Echinoidea. Jadi seperti ini hewannya, salah satu anggota dari kelas Echinoidea. Jadi tubuhnya bulat ya, jadi tubuhnya ada yang bulat, ada yang pipih, kemudian tidak memiliki lengan, jadi tidak sama dengan kelas yang lain. Kemudian mengandung duri yang dapat digerakkan. Jadi mengandung duri yang dapat digerakkan. Kemudian mempunyai gigi Aristotle lantern. Kemudian cangkang ya, cangkangnya itu memiliki 5 daerah kaki ambulakral yang berlubang dan juga 5 daerah interambulakral. Jadi interambulakral itu berarti di antara ambulakral groove. Kemudian bergerak juga sama dengan menggunakan tupit atau tabung. Nah, seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti ini pada bulu babi ya. Jadi ada duri, ada pedicelaria, kemudian ada gills, ada insang, kemudian ada area yang kita sebut sebagai area ambulakral. Ya, ini area ambulakral yang warnanya ungu muda, ini ambulakral, kemudian ada area interambulakral. Jadi ada area interambulakral yang warnanya agak ungu tua. Kemudian ada podia, tufit atau kaki untuk kaki tabung untuk bergerak. Kemudian ada gigi ya, ada gigi Aristotle lantern, kemudian ada madreporid juga di bagian ini, di bagian tengah kecil ini ada madreporid, ada genital plate untuk reproduksi di bagian sini, kemudian mulut ya, seperti itu. Kemudian ini gambaran dari apa ya, kalau tampak bagian dalamnya ya, jadi ini kan mulut, ya ada mulut, nanti kan makanan akan masuk dulu ke dalam mulut, kemudian di sini akan ada diproses ya, akan diproses untuk pencernaan, kemudian nanti sisanya akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada gigi di sini, kemudian ada insang, gonad juga ada di sini, kemudian ini duri-duri ya, duri-duri yang ada di sekitar tubuh. Kemudian di area dekat tubuh juga ada tupit yang digunakan untuk pergerakan. Nah, ini juga sama susunan dasarnya. Sebenarnya susunan dasarnya hampir sama seperti bintang laut ya. Kalau yang di atas ini kan ini lengannya bintang laut. Ya sama, dia punya kaki tabung, kemudian ada mulut, ada anus, tapi dia punya 5 lengan. Nah, kalau pada kelompok ini ya, pada kelompok ini tidak ada lengan, jadi bentuknya bulat atau pipih. Tetap ada kaki tabung, kemudian ada mulut, ada anus, tapi dia tidak ada lengan, seperti itu. Meliputi bulu babi dan juga sendolar. Ya, sendolar itu bentuknya kepingan seperti uang, ya, sendolar. Kemudian habitatnya adalah pantai berbatu, kemudian pantai berlumpur sampai kedalaman sekitar 5.000 meter. Nah, umumnya memakan alga, ya beberapa memakan briozoa dan juga spong. Ada sekitar 860 spesies yang hidup dan sayang sekali ada 7.200 yang sudah menjadi fosil, yang sudah punah. Kemudian gonadnya dapat dimakan pada beberapa spesies. Contohnya adalah Arbasia dan Gema. Nah, ini contoh yang atas ini Arbasia sp ya, bentuknya seperti ini, bulu babi, ada duri-duri ya di sekitarnya. Ya, hati-hati kalau saudara bisa ke pantai atau apa, diperhatikan kalau ada seperti ini, durinya akan sulit untuk diambil. Nah, ini diadema, kalau diadema ini beracun, jadi beberapa memang memiliki racun di bagian durinya, jadi harus sangat-sangat berhati-hati kalau sedang berjalan-jalan gitu ya. Nah, kalau gambar ini ya, kalau gambar di kanan saudara ini gambar aslinya. Jadi kalau dia berada di perairan itu seperti ini, ada duri, kemudian warnanya cantik ya, warnanya bisa biru, merah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah diawetkan itu ada seperti pada gambar yang sebelah kiri saudara. Jadi kalau sudah diawetkan yang tampak hanya area ambulakral, interambulakral, kemudian ada area mulut,
tapi tidak ada lagi durinya. Jadi durinya itu kalau sudah diawetkan, sudah menjadi awetan kering, durinya itu akan tanggal. Jadi tidak akan ada durinya. Tapi sebetulnya sama seperti yang kiri. Jadi sebetulnya ada duri yang melikupi seluruh tubuhnya itu ada. Nah, ini gambaran lain ya dari kelompok ini, bulu babi dan sendolar, macam-macam sebetulnya. Hanya saja yaitu, mungkin yang khas adalah yang membedakan adalah durinya ya. Jadi durinya ada yang tebal seperti pada ini kita sebut pensil ursin mungkin karena ya bentuknya seperti pensil durinya. Kemudian ada yang durinya panjang-panjang, kurus-kurus seperti ini. Jadi itu macam-macam. Nah, ini yang kelompok sendolar, ini ada ini, kemudian ini. Jadi bentuknya memang kepingan ya seperti uang logam begitu tanpa duri. Yang ini yang dia yang berduri, ini yang berduri juga, yang sebelah ini juga yang berduri. Jadi memang ada yang bentuknya bulat dan ada juga yang bentuknya kepingan. Nah, kelas yang selanjutnya adalah kelas Holoturoidea. Ini kelompok mentimun laut atau teripang. Ya, jadi mungkin ada yang suka mengkonsumsi teripang. Ya, ini masuk ke dalam kelas Holoturoidea. Jadi tubuhnya bulat memanjang, ya, bulat memanjang, tidak memiliki lengan, duri, dan juga pedicelaria. Jadi bulat memanjang, kalau yang sebelumnya ada yang memiliki lengan pentamer, ada yang bentuknya bulat dan pipi, tapi pada kelompok ini tubuhnya bulat memanjang. Kemudian endoskeletonnya mereduksi, ya, endoskeletonnya mereduksi sehingga tubuhnya lunak, sehingga tubuhnya itu bisa kita konsumsi. Jadi keripik kadang atau dioseng ya. Kemudian mulutnya ada di area anterior ya, dikelilingi tentakel retraktil berada jumlahnya ada sekitar 10 sampai 30 buah. Jadi mulutnya ada di area anterior, dikelilingi tentakel yang retraktil 10 sampai 30 buah. Nah, tupit ada di dorsal, ya, ada di dorsal, dua daerah, fungsinya adalah sebagai alat peraba dan juga pernafasan. Kemudian di ventral ada 3 daerah tupit, di mana tupit di ventral ini memiliki saker yang digunakan untuk menghisap, serta fungsinya adalah sebagai alat gerak. Nah, tupit di sekitar mulut, ya, tupit di sekitar mulut itu lebih luas ya areanya. Kemudian dia bercabang membentuk tentakel, ya, yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan makanan serta memasukkannya ke mulut. Alat pencernaannya sudah lengkap. Ya, ini contohnya si cucumber atau mentimun laut. Ini tupitnya, ya, tupitnya ada di sekitar tubuh. Kemudian, nah, tupit yang ada di area mulut itu akan membentuk perluasan ya, perluasan perpanjangan membentuk tentakel. Jadi ini area mulutnya dan ini area anusnya, seperti itu. Jadi, nah ini perbedaannya kalau kita bandingkan dengan yang lain ya. Jadi sebetulnya ya hampir sama. Jadi ada mulut bagian sini, kemudian ada tentakel, tetap punya madreporid juga ada. Kemudian gonad, kelenjar pencernaan juga lengkap. Kemudian tetap ada ampula, ada tupit untuk bergerak, ada anus ya. Kemudian pernafasannya juga sama menggunakan gil. Nah, larvanya disebut sebagai auricularia. Kemudian ada respiratory stress yang fungsinya adalah untuk alat pernafasan dan juga ekskresi. Kemudian memiliki kloaka. Jadi makanannya apa? Makanannya adalah zat organik atau plankton. Kadang ikan karapus itu tinggal di kloaka dari kelompok ini. Nah, beberapa jenis mentimun laut dapat dimakan, ya biasa dimakan. Ada sekitar 1.200 spesies, contohnya kukumaria. Nah, beberapa spesies ada di pantai timur Surabaya. Ya, beberapa spesies ada di pantai timur Surabaya. Misalkan Philophorus sp, kemudian Paracaudina australis, dan juga Holoturia. Ya, jadi mungkin beberapa yang memang tinggal di pesisir sudah familiar dengan spesies teripang ini. Ya, ini Philophorus, ya bentuknya sudah lihat bentuknya memang bulat pemanjang. Ini Paracaudina australis, ya, dan juga ini Holoturia. Jadi Holoturia ini yang warnanya agak kusam ya, agak kusam. Nah, kalau ini kan ini warnanya agak putih bening gitu.
Nah, beberapa spesies ini memang ada di area pantai timur Surabaya. Nah, ini mentimun laut yang lain, ya, mentimun laut yang lain. Jadi kalau seperti ini ya ini berarti area mulutnya, area ventralnya di sini, ini area ventralnya di sini. Jadi ada mulut, ada tentakel, itu merupakan area. Kemudian kelas selanjutnya adalah kelas Crinoidea. Ya, kelas Crinoidea cantik ya. Krinon itu artinya bunga lili. Jadi sebutannya adalah lili laut. Jadi Crinoidea itu dari kata krinon yang artinya bunga lili. Karena bentuknya memang seperti bunga, pada sebetulnya itu adalah hewan. Tubuhnya kalik ya seperti mangkok ya, tubuhnya kalik seperti mangkok seperti ini. Kemudian lengannya bercabang ya, lengannya kan ini bercabang banyak ya, ini lengannya bercabang ya, digunakan untuk menangkap makanan, terletak di dataran oral. Jadi lengannya itu terletak di area oral. Mulutnya ada di pusat dari oral ya, di dekat anus. Jadi anus dan juga mulut ada di area yang sama. Jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi hold fast ini maksudnya ini digunakan untuk, jadi ini digunakan untuk seperti apa ya? Seperti akarnya ya, seperti tempat untuk menopang tubuhnya. Jadi kan nanti dia kan biasanya menempel atau dia berada di dekat substrat, maka dia akan agar dia tetap aman, tetap ada yang menopang, maka dia ada bagian yang kita sebut sebagai hold fast ya, digunakan untuk menopang. Kemudian ini up oral cup-nya ada di sini. Ini lengan ya. Kemudian crown ini maksudnya ya tentakelnya itu. Kemudian ada bentukan yang seperti batang atau stalk. Jadi bentukannya memang seperti bunga ya, seperti bunga. Selumnya sempit, tidak memiliki duri, tidak memiliki madreporit, dan tidak memiliki pedicellaria. Kemudian tube feed-nya tidak ada saker, jadi tidak digunakan untuk menghisap. Termasuk di sini adalah feeder star, bintang bulu, ini yang tidak bertangkai, dan juga lili laut, ini yang bertangkai. Jadi yang bertangkai itu artinya ini, jadi dia memiliki stalk-nya ini, itu artinya tangkai. Ada yang tidak memiliki tangkai, ada yang memiliki tangkai. Nah, ini juga gambarannya ya. Jadi kalau yang memiliki tangkai, otomatis dia ada stalk di sini. Tapi kalau tidak memiliki tangkai ya langsung dari bagian siri ini yang tadi saya sebut seperti akar untuk menopang itu, langsung menuju ke bagian lengan, kemudian bagian oral di sini, kemudian pinula. Jadi tidak ada tangkainya. Tapi kalau yang kelompok yang memiliki tangkai itu akan ada stalk yang memisahkan antara kalik sebagian mangkok dari tubuhnya itu dengan bagian yang menopang bagian bawah. Nah, ini sebetulnya sama ya, sama saja. Ada bagian mulut, ini ada bagian mulut, kemudian ada ring kanal, ya mirip seperti tadi kalau sudah temukan di bintang laut kan setelah madreporit ya, karena dia tidak memiliki madreporit, jadi ada mulut, kemudian langsung masuk ke ring kanal, kemudian ada radial kanal ya, kemudian langsung masuk ke tube feed, langsung masuk ke tube feed. Kemudian ada intestin juga di sini, ada kelenjar pencernaan juga. Kemudian ada apalagi ya, pinula, ada anus juga, jadi sudah dilengkapi dengan anus, jadi untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Sistem pembuluh airnya sederhana, tadi sudah saya sebut, tidak memiliki madreporit, tidak memiliki ampula. Jadi kalau dari mulut ya langsung masuk ke ring kanal, kemudian radial kanal, langsung dialirkan ke seluruh tubuh, termasuk kalau dia bergerak ya otomatis tube feed, langsung dialirkan ke tube feed tanpa melalui ampula. Kemudian reproduksi secara seksual, fertilisasinya secara eksternal. Larvanya kita sebut sebagai pentakrinoid. Nah, contohnya ini ya, Metacrinus, ini contohnya Metacrinus, kemudian ada Antedontenella. Jadi ada yang punya tangkai ya, Metacrinus ini kan kelihatan ada stalknya, dan ada yang tidak memiliki tangkai. Nah, ini juga sama seperti ini. Ini kalau pada Bennett feeder star ini berarti kan dia juga tidak memiliki tangkai ya. Ada juga yang memiliki tangkai, tidak memiliki tangkai semua, seperti Nobel feeder star, seperti ini. Nah, ini juga contoh yang lain ya dari kelompok Crinoidea. Jadi warnanya juga bermacam-macam, ada merah, putih, hijau gitu ya. Jadi mempercantik bagian dalam lautan. Oke. Nah, seperti itu untuk kelas untuk film ya, untuk film Echinodermata kita sudah bahas beberapa kelas yang
termasuk dalam anggota film ini. Jadi untuk setelah ini ya kita akan membahas tentang kelompok vertebrata. Jadi film ini adalah film terakhir dari kelompok invertebrata yang akan kita bahas. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya akan buka forum di aula sehingga saudara bisa langsung bertanya terkait dengan film ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.